Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Gusrian Gumantoro. Di sini saya akan membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan dapat diibaratkan seperti bangunan rumah, yakni satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Iman, yakni sebagai pondasinya, Islam sebagai tembok, dan ihsan sebagai atap. Iman yakni keyakinan dalam hati, diucapkan secara lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Amal batiniyah, wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mempengaruhi segala aktivitas dalam kehidupan, mengantarkan kita pada titik penyadaran diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan tunduk pada kekuasaannya. Rukun iman meliputi 6, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Islam, penjabaran rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Syahadat, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sholat yakni bentuk hubungan secara vertikal langsung antara hamba dengan Sang Khalik. Zakat, yakni wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Puasa yakni ujian untuk melawan hawa nafsu. Haji yakni sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama muslim yang ada di dunia. Merupakan amalan lahiriah sebagai wujud makna Islam dan dipelajari melalui ilmu fikih. Ihsan yakni bagaimana cara kita seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita beribadah berhadapan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan sikap penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini melahirkan perasaan pada jiwa kita, bukan sekedar menggugah kewajiban. Ketika kita belum bisa seperti itu, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat semuanya. Perbuatan yang kita lakukan, termasuk ibadah kita, melahirkan sikap berusaha maksimal dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ketika keyakinan rukun iman kokoh tertanam di hati kita, kita dapat menjadi manusia yang selalu berusaha menjalani hidup sesuai ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Terciptanya arah kehidupan yang berkualitas harus kokoh tertanam sejak dini. Belajar kitab Aqidatul Awam Al-Quran dalam surat Al-Hasy ayat 18, manusia itu hendaknya memperhatikan apa yang pernah ia lakukan di dunia untuk hari esok kelak. Manusia yang mengendalikan amal dan ibadahnya diliputi cemas karena iman manusia yang selalu naik turun sehingga ibadahnya juga naik turun. Orientasi pada frekuensi amal untuk mengejar hari esok. Dalam surat An-Nahl ayat 53, nikmat apapun yang ada padamu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu ditimpa oleh kemudaratan maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan sepenuh hati. Orang yang mengandalkan anugerah Allah membebaskan diri dari daya upaya, melihat iman, ibadah semata-mata tergantung pada kekuasaannya, mengembalikan semua perkara kepadanya, memuji dan bersyukur ketika senang, menyatakan hajat dan kefakiran ketika susah. Dalam surat Al-An'am ayat 91, katakanlah Allah ya, kemudian biarkan mereka bermain-main dalam kesesatannya.
orang yang bersandar pada catatan nasib dan putusan azali, pasrah dan sikap diam atas ketetapan takdir Allah, selalu bahagia dan sedih,